Bayangkan ini, kamu CFO perusahaan teknologi raksasa lagi transit santai di bandara, tiba-tiba bruk, kamu ditangkap kayak di film. Tapi ini bukan film, ini Huawei. Loh, kenapa ditangkap? Apa hubungannya Huawei sama spionase? Apa ayahnya punya peran? Dan yang paling penting, apa untungnya buat kita tahu semua ini? Tahan dulu, karena yang satu ini lebih panas dari ponsel overheat waktu main Mobile Legends pakai wifi tetangga. Segmen 1, asal-usul. Huawei bukan muncul dari Silicon Valley, bukan hasil startup anak muda pakai hoodie, ngopi di coworking space. Huawei lahir dari panasnya reformasi ekonomi Cina tahun 80-an. Pendiri Huawei, Ren Zhengwei, lahir di pelosok Guizhou, daerah yang bahkan Google Maps pun dulu ogah buka peta. Dari keluarga miskin, masuk militer, lalu partai komunis, lalu boom. Tahun 1987, ia dirikan Huawei di Shenzhen. Awalnya cuma jual switch telepon, tapi ambisinya gede, segede ego netizen pas debat di kolom komentar. Segmen 2, gaya kepemimpinan gila. Huawei dibangun dengan semangat militer. Karyawan dianggap tentara besi, manajernya jenderal. Ngantor kayak ikut wajib militer. Tidur di lantai, di kasur lipat. Siang kerja keras. Malam-malam rebahan tanpa AC. Ren percaya, kalau kamu gak tidur karena kerja, berarti kamu produktif. Motivasi? Iya. Manusiawi? Ya. Kayaknya lebih cocok buat robot. Tapi hasilnya, Huawei tumbuh pesat banget. Jadi kebanggaan nasional, disayang partai, dan mulai menarik perhatian luar negeri. Segmen 3, masuk pasar gelap terang. Mau masuk pasar global, gampang. Caranya, masuk ke negara yang jarang didatangi pesaing, kayak Irak, Afghanistan, dan Iran. Huawei jadi pilihan. Bahkan, saking seriusnya, promosi jabatan di Huawei, dulu wajib pernah kerja di negara berbahaya. Kamu gak cuma kirim CV, kamu juga harus pernah lari dari peluru, atau dari kuda Nil. Segmen 4, dari kantor ke istana. Lalu Huawei makin kaya, gaji naik, kantor mewah. Ada kolam renang, aula Saddam Palace, fasilitas karyawan lengkap. Tapi tetap tidur di kasur lantai. Sebagai simbol semangat katanya. Sampai akhirnya karyawan mulai tumbang. Beneran, ada yang meninggal karena kerja terlalu keras. Bahkan ada yang bunuh diri. Huawei sukses, tapi harganya nyawa. Segmen 5, masuk radar AS. Amerika mulai curiga. Huawei pernah kerja di negara sanksi. Kok sekarang mau ikutan lelang proyek 4G di AS? Mereka takut kalau Huawei yang pegang jaringan, jangan-jangan kita yang disadap. Akhirnya AS bikin laporan. Huawei dan ZTE dianggap tidak bisa dipercaya. Dan sejak itu, perang dingin teknologi dimulai. Segmen 6, kasus Meng Wanzhou. Nah ini masuk babak drama politik. Meng Wanzhou, CFO Huawei, anak Ren, ditangkap di Kanada. AS tuduh dia bohong soal bisnis Huawei di Iran lewat perusahaan cangkang bernama Skycom. Cina langsung bales, tangkap 2 warga Kanada. Diplomasi berubah jadi sandera. Saling jegal, kayak TikTok versus Reel. Segmen 7, teknologi versus etika. Huawei juga dikaitkan dengan pengawasan massal di Xinjiang. Sistem pengenalan wajah mereka bisa tandai suku Uighur secara otomatis. Namanya Uighur Alarm. Ini bukan alarm maling, ini alarm etika manusia. Teknologi seharusnya memudahkan,
Tapi di tangan yang salah bisa jadi alat penindasan. Segmen 8, sanksi global. Trump pasang sanksi. Huawei dilarang pakai chips dan software dari AS. Android, bye-bye. Snapdragon, mimpi. Tapi tiba-tiba 2023 Huawei rilis smartphone baru dengan chip yang katanya nggak mungkin mereka punya. Dari mana datangnya chip itu? Bikin sendiri, baca, cloning, atau dapat dari masa depan? Sekarang pertanyaannya, apa Huawei benar-benar ancaman? Atau hanya korban paranoia geopolitik? Apa bedanya perusahaan teknologi dengan alat negara? Dan apa benar cuma Huawei yang mengintip? Apa kamu yakin ponselmu gak nguping sekarang? Kita pikir kita sedang mengendalikan teknologi, tapi bisa jadi teknologi sedang mengendalikan kita. Jangan sampai kamu jadi pengguna yang dipakai.